Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada seorang pun yang ingin dilanda musibah. Namun musibah bagi umat Islam bisa datang kapan saja. Tak ada gelombang dahsyat seperti tsunami, tak ada guncangan hebat seperti gempa, tak ada hujan deras dan angin topan yang menerjang, tidak ada wabah penyakit yang mendera. Cuaca langit pun biasa-biasa saja. Namun peristiwa itu meninggalkan duka lara yang memilukan hati umat Islam. Kesedihan yang mendalam tak tertahankan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji orang-orang yang beriman dengan berbagai ujian. Hal itu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya." Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama seorang muslim. Karena musibah dalam agama ini melebihi musibah apapun yang menimpa dirinya. Cobaan dalam agama antara lain ialah ketika ia melakukan penyimpangan agama atau suatu hal terkait syubhat dan atau juga syahwat. Allah berfirman, "Benar-benar kami akan menguji kalian dengan rasa takut, lapar dan berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang manakala mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi mereka adalah sholawat dari Rabb mereka berupa berkah, keutamaan dan rahmat. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157. Di antara musibah yang paling besar dan ujian paling besar yang menimpa kepada seseorang ketika seseorang terkena ujian musibah yang menimpa kepada agamanya, yang dengan sebabnya seseorang menyimpang dari agamanya, terjerumus kepada kesyirikan, terjerumus kepada kufur murtad, kepada bid'ah, kepada maksiat. Ada seseorang yang bertanya kepada Syekh Ibnu Baz radhiyallahu anhu ta'ala, di mana dalam salah satu kunut ada doa yang berbunyi, "Dan janganlah engkau jadikan musibah pada agama kami." Lalu seorang penanya mengatakan, bagaimana musibah itu menimpa kepada agama seseorang? Dan apa yang dimaksud dengan musibah pada agama? Syekh rahimahullahu ta'ala menjawab bahwa apabila menimpa kepada seseorang apa yang memudaratkan agama mereka, maka itu adalah musibah dalam agama. Dan musibah di dalam agama apabila musibah itu turun dan memudaratkan agamanya. Seperti mungkin berkuasanya musuh atau teruji dengan keburukan-keburukan maksiat, atau dengan terjadinya murtad, atau dengan munculnya pemimpin-pemimpin yang buruk yang menghalangi agamanya, atau kecondongan kepada hawa nafsu syahwat yang menghalangi dalam agamanya, ataupun ketika seseorang berteman duduk dengan orang-orang yang menghalangi dia dalam agamanya. Lalu beliau mengatakan kita meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan dari semua bentuk musibah ini. Maka secara garis besarnya, musibah yang menimpa kepada orang-orang yang beriman itu ada dua bentuk musibah, yaitu yang pertama musibah dalam perkara dunia, musibah yang menimpa kepada jiwa-jiwa, musibah yang menimpa kepada hartanya, keluarganya, jiwanya, musibah yang menimpa kepada negaranya berupa perkara-perkara dunia. Seperti musibah dalam bentuk bencana, musibah dalam bentuk hilangnya harta, perginya orang yang dicintai. Ini adalah musibah yang berkaitan dengan perkara dunia yang tentunya semua orang secara harfiah, secara fitrahnya membenci dan tidak menyenangi ketika musibah ini datang. Yang kedua adalah musibah yang menimpa agama, di mana seseorang tertimpa musibah berkaitan dengan agamanya, yaitu berupa terjerumusnya kepada syirik, kekufuran, bid'ah, dosa-dosa besar dan kepada bentuk-bentuk dosa. Terjerumusnya seseorang dengan melalaikan perintah-perintah Allah, lebih sibuk dari urusan dunia dan lupa kepada urusan akhirat.
terjerumus dalam semua hiruk-pikuk dunia sehingga tidak ada kesempatan dia untuk taklim, untuk belajar, majelis-majelis taklim, mendatangi masjid-masjid Allah Ta'ala. Maka ini adalah bentuk musibah yang menimpa kepada agamanya. Musibah yang menimpa kepada agama itu lebih dahsyat dari musibah yang menimpa kepada jiwanya. Karena ketika seseorang terkena musibah pada agamanya, maka dia akan rugi dunia akhirat, akan celaka dunia dan akhirat. Sedangkan orang yang apabila dia tertimpa musibah dalam urusan dunia, maka ruginya hanya rugi dunia jika ia tidak tertimpa musibah dalam bentuk agamanya. Bahkan apabila ia bersabar, maka musibah yang Allah telah menempatkan kepada seseorang di dunia ini setidaknya memiliki fungsi dua hal, yaitu menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat seseorang nanti pada hari kiamat. Mungkin kita melihat di berbagai negara, di berbagai daerah, saudara-saudara kita yang mendapatkan ujian berupa penganiayaan dari orang-orang kafir, kedoliman-kedoliman yang mereka rasakan, penganiayaan kepada fisik, jiwa, dan harta. Di sisi lain, kita mendapatkan di berbagai daerah di dunia ini ada orang-orang mukmin yang tidak mendapatkan ujian itu. Mereka mendapatkan kenyamanan dalam berdakwah, beribadah, menunaikan sholat 5 waktu dalam keadaan aman dan damai. Maka ada yang harus dicatat oleh kita bahwa belum tentu kondisi kita yang dalam keadaan aman dan damai lebih baik dari apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Bukan berarti kita berbahagia dengan musibah yang menimpa kepada saudara kita. Bukan berarti kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan musibah dalam bentuk ujian. Tentunya kita sebagai seorang mukmin yang digambarkan dalam hadis, mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu fisik, satu badan, bagaikan satu bangunan yang apabila salah satunya mendapatkan rasa sakit, maka semuanya merasakan. Tapi dalam bentuk kita mentadaburi poin yang sedang dibahas, kita wajib tahu di sini, kita hari ini merasakan damai, merasakan tenang, kita dianggap lebih baik dari saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah dunia ini. Hal ini karena tentunya saudara-saudara kita yang seiman, saudara-saudara kita yang Islam, saudara-saudara kita yang berada di atas akidah Ahlus Sunnah di belahan dunia yang sedang mendapatkan musibah dalam bentuk dunia ini. Orang-orang yang hidup dalam kondisi aman, damai, melimpah ruah harta tetapi terkena musibah di sisi agamanya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan kesengsaraan yang sesungguhnya nanti pada hari kiamat. Karena orang yang tertimpa musibah dalam bentuk agamanya itu berbahaya dan sangat berbahaya daripada orang yang ditimpa musibah dalam bentuk dunia. Tidak diragukan lagi dalam keyakinan seseorang beriman bahwa hidup di dunia ini adalah ujian. Berkaitan dengan musibah, Ustadz Abu Qatadah dalam kajiannya di Rojak TV menjelaskan, musibah banyak macamnya. Musibah seperti datangnya bencana, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, kematian orang yang dicintai, atau hilangnya harta. Maka tentunya ini adalah musibah yang banyak dipahami oleh umumnya umat manusia, dan musibah tersebut lebih banyak berkaitan dengan urusan dunia. Musibah terbesar di dunia adalah kerusakan agama seseorang. Musibah itu bermacam-macam. Musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena musibah dalam agama ini melebihi musibah apapun yang menimpa dirinya. Ini merupakan musibah terbesar yang menimpa seseorang di dunia karena ia akan mendapatkan kerugian baik di dunia dan akhirat. Musibah dalam agama menyebabkan binasa di akhirat. Contoh musibah dalam agama yaitu ketika seorang muslim tidak lagi memperhatikan apa yang diperintah dan dilarang dalam agama Islam. Wahai manusia, siapa saja dari umat manusia atau orang-orang beriman yang telah ditimpa musibah, hendaklah ia hibur dengan musibah yang menimpaku.
seorang dari umatku tidak akan pernah ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan oleh Aisyah. Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang mengalami musibah, menghibur orang-orang yang mengalami musibah bahwa salah satu musibah terbesar di dunia ini adalah wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan wafatnya beliau terputuslah wahyu dari surga sehingga hari kiamat dan terputusnya risalah kenabian. Maka ada musibah yang sebenarnya sangat besar, yakni musibah yang menimpa kepada agama seseorang.